Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Sembaris. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di dalam pembicaraan tentang fasal yang pertama, yaitu fiqhus sirah min bidayatiha ila qubailal bi'tsah. Fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awalnya sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-12, yaitu penulis hafizahullahu ta'ala berkata, pembahasan yang ke-12 tentang kejadian Bina'ul Ka'bah, tentang kejadian pembangunan Ka'bah. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Sudah kita jelaskan tentang Ka'bah dan saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang Ka'bah, tetapi kita akan baca dulu sehingga tetap jalan pembacaan kitabnya. Adapun tambahan-tambahannya nanti saya akan masukkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di masa jahiliyah Ka'bah itu dibangun dengan batu-batu saja tanpa ada yang merekatkannya. Batu-batu saja tanpa ada yang merekatkannya. Kemudian tingginya Ka'bah hanya sekitar leher manusia saja. Kemudian kiswah atau kelambu Ka'bah diletakkan dari atas kemudian menjulur ke bawah. Dan waktu itu Ka'bah hanya mempunyai 2 rukun saja sebagaimana sudah saya gambarkan. Ya, seperti huruf D, ya, D tapi agak panjang D-nya ditarik begitu. Dan dia punya 2 rukun saja, rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Ka'bah diliputi atau dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk kota Mekah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaidillah bin Abi Yazid. Maka Ka'bah itu sering sekali dia terendam dengan air banjir, karena apabila hujan lebat maka Ka'bah itu adalah lembah yang dataran rendah, sering terendam. Ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kepada 35 tahun, maka datanglah Sail Arim, yaitu banjir bandang yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah rusak dan hancur. Kemudian juga menyebabkan pondasi-pondasi Ka'bah menjadi hilang ataupun rusak. Ya. Maka orang-orang Quraisy waktu itu mereka bersegera untuk membangun kembali Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kalbu mereka dan mereka khawatir apabila tidak dibangun kembali Ka'bah ini maka mereka akan mendapatkan keburukan, musibah. Kemudian tetapi mereka bingung apakah harus dihancurkan ini Ka'bah ataukah bagaimana, karena
kalau seandainya dihancurkan sehingga rata kemudian dibangun kembali, mereka khawatir terjadi sesuatu pada Ka'bah tersebut. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang pemuka Quraisy waktu itu, mereka mengatakan, kalian ini ingin membangun kembali Ka'bah, ingin memperbaikinya atau menghancurkannya? Kemudian para orang-orang Quraisy mengatakan, kami ingin memperbaikinya. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, innallaha la yuhlikus salihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghancurkan orang-orang yang ingin berbuat perbaikan. Kemudian Al-Walid langsung mengambil palunya atau kampaknya dan menghancurkan bagian dari Ka'bah yang ingin diperbaiki tersebut. Orang-orang nunggu hari itu, malam itu, kalau seandainya Al-Walid bin Mughirah terkena sesuatu, matikah atau apakah? Maka berarti ini adalah larangan. Ternyata tidak terjadi apa-apa pada diri Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka suatu pagi Al-Walid bin Mughirah dalam keadaan sehat, kemudian orang-orang pun ikut untuk memperbaiki Ka'bah. Kemudian mereka menghancurkan bagian-bagian yang sudah retak, sudah runtuh, kemudian sampai kepada mereka pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka saling tolong-menolong di dalam hal tersebut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, وقد تجزأت قريش بناء الكعبة وأخذت كل مجموعة من القبائل جانبا وشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله تعالى عنه ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة فخر إلى الأرض. Yang artinya orang-orang Quraisy kemudian membagi-bagi tugas pembangunan Ka'bah. Setiap kelompok dari kabilah mengambil satu sisi. Rasulullah SAW pun ikut serta dalam pembangunan Ka'bah tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Ka'bah dibangun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW, radhiyallahu anhu, mengangkut batu. Maka Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya ini Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya, umur 35. Letakkan kain sarungmu di atas lehermu agar melindungimu dari batu. Kain sarung maksudnya biasa orang-orang Arab memakai kain sarung di sini, di pinggang. Kemudian letakkan di atas kepalamu atau di atas lehermu sehingga melindungimu dari batu. Maka ketika beliau lakukan itu, beliau jatuh tersungkur ke tanah. Jatuh tersungkur ke tanah. Wa tamahat ainahu ila as-sama thumma afaq. Faqala izari izari fashadda alaihi izarahu. Yang artinya maka beliau terjatuh tersungkur ke tanah dan pandangannya terangkat ke langit. Jadi kedua mata beliau melihat ke langit. Kemudian beliau tersadar lalu berkata, sarungku, sarungku. Maka beliau pun mengencangkan sarungnya. Artinya ini aurat Nabi Muhammad SAW pada saat itu terlihat.
ataupun paha beliau, bukan aurat besar ya, paha beliau terlihat karena beliau mengangkat sarungnya untuk menutupi lehernya. Maka terlihat paha Rasulullah SAW saat itu. Nah, jadi beliau pingsan, dan ini bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang merendahkan beliau. Nanti juga ada beberapa riwayat yang kita baca. Walamma wasalu ila mawdi'il hajaril aswad ikhtalafu man yad'uhu. Kullu qabilatin turidu an tahdha bihadha asy-syaraf hatta kadat al-harbu taqa'u bainahum. Wa qarraba banu 'Abdiddar jafnatan mamlu'atan daman. Thumma ta'aqadu hum wa banu 'Adi bin Ka'ab ibn Lu'ay 'ala al-maut. Wastamarru 'ala hadhihi al-halah 'iddata ayyam. Yang artinya ketika mereka sampai pada tempat Hajar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang berhak meletakkannya. Setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan tersebut hingga hampir saja terjadi perang di antara mereka. Keturunan Abduddar mendekatkan sebuah bejana besar yang dipenuhi darah. Kemudian mereka bersama keturunan Adi bin Ka'ab bin Lu'ay membuat perjanjian untuk siap mati. Artinya ini adalah hak kami dan kami siap mati untuk mempertahankan hak tersebut. Nah, keadaan ini terus berlanjut sampai sekitar beberapa hari. Thumma alhamallahu subhanahu wa ta'ala akbaruhum sinnan wa huwa Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Faqala ya ma'syar Quraisy ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu alaykum faradu wa qabalu yataraqqabuna awwala qadim fa idza bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam falamma ra'awhu qalu hadzal amin radina Muhammadan. Yang artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan jalan keluar kepada orang yang paling tua di antara mereka. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia berkata, wahai kaum Quraisy, jadikanlah orang yang pertama masuk kepada kalian sebagai penengah dalam perkara yang kalian perselisihkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Mereka pun ridha dan mulai menunggu orang yang pertama datang. Ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat beliau, maka mereka berkata, inilah Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Kami ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dari sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan amanahnya. Bahkan yang menarik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi dan rasul, kemudian beliau ingin berhijrah, maka meskipun bermusuhan, orang-orang Quraisy itu, kafir Quraisy bermusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, tetapi harta-harta mereka letakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka amankan atau titipkan kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan apanya? Dengan keamanahannya. Nah, makanya ketika mau berhijrah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan harta-harta tersebut. Nah, falamma wasala ilaihim akhbaruhu fabasata ridaan thumma akhadha al-hajara fawada'ahu fihi thumma qala lita'khudhu kullu qabilatin bi taraf thumma amarahum farafa'uhu jami'an hatta idza balaghu bihi mawdi'ah
wada'ahu huwa biyadihi al-mubarakah. Wa bihadza kana sababan fi wiqayati Quraisy min harbin kadat taqa'u bainahum. Yang artinya ketika beliau sampai kepada mereka, mereka pun memberitahukan permasalahan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW caranya membentangkan kain, kemudian mengambil hajar aswad. Jadi yang jadi masalah adalah siapa yang mau meletakkan itu yang jadi masalah. Maka beliau bentangkan kain, lalu beliau letakkan hajar aswad di tengah. Lalu beliau berkata, hendaklah setiap kabilah memegang ujung salah satu dari kain tersebut. Jadi misalkan sini, ini kabilah tadi Adi bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay, kemudian ini kabilah Abdiddar, ini kabilah mana, ya, begitu. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk mengangkatnya bersama-sama. Ini kepintaran, ini kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka telah membawa batu itu sampai ke tempatnya, beliau sendiri meletakkannya dengan tangan beliau yang penuh dengan berkah. Dengan cara inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tidak terjadinya perang di antara orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, kemudian wa kanatin nafaqah qad daqat bi Quraisy an itmamil bait ala qawaid Ibrahim alaihi salam fattaru ila an-naqs minhu fabanaw ala al-juz' al-shamali alladhi tarakuhu jidaran qasiran lil-i'lam annahu min al-bait wa huwa ma yu'rafu haliyan bil hijr. ورفعوا باب الكعبة عن الأرض ونقصوا منها قليلا من الجهة الشرقية وهو ما يسمى بالشاذروان. Yang artinya biaya yang dimiliki oleh Quraisy ternyata tidak cukup karena mereka mensyaratkan untuk membangun kembali Ka'bah dengan biaya yang mahal, biaya yang halal. Tidak boleh hasil dari mencuri, hasil dari riba, hasil dari perzinahan, nggak boleh. Maka duitnya sedikit, ya, karena kebanyakan mereka memang bekerjanya dengan cara yang haram, ya, untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah di atas fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka terpaksa mengurangi sebagian bangunannya. Mereka pun membangun pada bagian utara yang mereka tinggalkan sebuah dinding pendek sebagai tanda bahwa bagian itu termasuk dari Ka'bah. Bagian itulah yang sekarang dikenal dengan Al-Hijr. Orang Indonesia saya menyebutnya Hijr Ismail. Nah, itu sebabnya kenapa dia kurang pendek dindingnya. Itu dulunya karena tidak ada duit untuk meninggikannya. Mereka juga meninggikan pintu Ka'bah dari tanah dan mengurangi sedikit bagian Ka'bah dari arah timur. Arah timur itu adalah arah Hajar Aswad. Sedikit rendah. Yaitu bagian yang disebut dengan Asyadzarwan. Saya ambilkan gambarnya. Ini kita sedikit mempelajari tentang Ka'bah. Nah, ini bentuknya kira-kira para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena habis duit, ya, akhirnya ini setengah saja. Kemudian pintu Ka'bahnya diangkat ke atas. Pintu Ka'bahnya diangkat ke atas. Ini adalah pembangunan di masa orang-orang Quraisy. Kita katakan bahwa pembangunan Ka'bah itu pertama kali yang disepakati oleh sejarah adalah yang membuat pondasinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah. Kemudian di zaman kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy, mereka bentuknya begini. Jadi ini jadi kubus yang asalnya persegi panjang jadi kubus. Kemudian di sini tidak dibangun karena habis biayanya.
Nah, di manakah Syadzarwan itu? Syadzarwan itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini adalah bagian dari Syadzarwan. Ini yang juga termasuk dari sesuatu yang ada disebutkan tadi dalam sejarah. Syadzarwan adalah sebuah batu yang miring yang bergabung dengan bawah bagian Ka'bah, dinding bagian Ka'bah. Ya, dinding bagian Ka'bah. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah hijir. Yang tadi saya sebutkan ini adalah hijir. Ini namanya hijir. Nama yang benar sebenarnya adalah hijir. Ya. Kenapa disebut Ismail? Enggak tahu saya. Hijir saja namanya sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ismail dikubur di situ, makanya disebut dengan hijir Ismail. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Nanti saya akan kembali ke sini dengan gambar-gambar ya. Kemudian penulis mengatakan sebentar. Baik. ماذا نستفيد من حادثة بناء الكعبة وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النزاع الذي وقع بين قبائل قريش. Apa yang kita ambil pelajaran dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara kabilah-kabilah Quraisy. Sebelum itu, saya akan kembali ke kitab tadi. Saya akan memberitahukan beberapa hal yang berkaitan dengan Ka'bah ya, secara detail. Mungkin bisa dicatat. Yang pertama, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Orang Arab biasanya menyebut dengan Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Dia adalah Baitullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terletak di wasat Al-Masjidil Haram, tengah-tengah Masjidil Haram. Dan bentuknya persegi 4. Bentuknya persegi 4. Tetapi dinding-dindingnya itu tidak sama tingginya. Dinding-dindingnya itu tidak sama tingginya. Kita runut ya. Ka'bah yang ada pintunya, sisi Ka'bah yang ada pintu Ka'bahnya, itu kira-kira dari Hajar Aswad ke sana, misalkan pintu di sini, dari sini Hajar Aswad ke sana, maka ini 11,68 meter. 11,68 meter. Itu lebarnya. Kemudian dari sisi hijir itu yang tadi, yang ada setengahnya tadi. Jadi sekarang kita sudah tahu ya sejarahnya, kenapa cuma setengah doang. Makanya yang masuk ke dalam hijir berarti dia sebenarnya sudah masuk ke dalam Ka'bah. Karena itu asalnya Ka'bah. Ya. Bagian sisi hijir, dindingnya itu lebarnya 9,90 meter. Kemudian ini pas banget karena mau hajian ya, jadi saya ceritakan. Kemudian di antara rukun Syami dan rukun Yamani, rukun Syami di sini, ini rukun Iraqi, ya, yang ada pintunya disebut rukun Iraqi. Kemudian rukun Syami yang ada di Hijr. Antara rukun Syami dengan rukun Yamani itu 12,4 meter. 12,4 meter.
Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad sekitar 10,18 meter. 10,18 meter. Tingginya seluruhnya 14 meter. Jadi tinggi Ka'bah itu adalah seluruhnya 14 meter. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah salah satu keistimewaannya dia adalah pusat arah mata angin dunia. Pusat arah mata angin dunia. Yang pertama yaitu kita ambil timur. Timur itu Hajar Aswad. Timur Hajar Aswad. Berarti di hadapan timur, di hadapan Hajar Aswad, rukun Syami tadi apa? Barat. Barat. Baik. Kemudian rukun Yamani selatan. Rukun Yamani selatan. Kemudian di hadapannya rukun Iraqi apa? Utara. Itu ya. Saya ulangi, rukun Hajar Aswad, pojokan Hajar Aswad itu timur, itu kuncinya. Kemudian di hadapannya berarti barat, yaitu yang disebut dengan rukun Syami. Disebut dengan rukun Syami. Kemudian rukun Yamani selatan. Dan di hadapannya rukun Iraqi adalah utara. Nah, nama-nama Ka'bah di antaranya Al-Bait, rumah. Kemudian Baitullah, rumah Allah. Al-Baitul Haram, rumah yang suci. Al-Masjidul Haram, masjid yang suci. Al-Baitul Atiq, rumah yang bahasanya Atiq itu lama, rumah yang lama. Karena Ka'bah adalah rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah yang paling pertama. Nama lainnya dia itu Al-Qiblah. Nama lainnya adalah Al-Qiblah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah nama-nama dari Ka'bah. Dan para ulama mengatakan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Sesuatu jika namanya baik, maka menunjukkan kepada mulianya yang dinamai tersebut. Seperti Al-Madinah, namanya juga banyak, maka kota Madinah juga mulia. Allah, namanya banyak, Asmaul Husna, maka Allah mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya banyak, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Kemudian juga apa lagi? Contoh Nabi Ka'bah namanya banyak, maka dia pun mulia. Salah satu keistimewaan Ka'bah juga adalah diperintahkan kaum muslimin saat sholat menghadap Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami telah melihat wajahmu menghadap selalu ke langit. Maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, di sini Allah memakai kata Al-Masjid Al-Haram untuk Ka'bah. Nama lain dari Ka'bah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 29, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Tawaflah kalian di rumah yang suci, yang lama. Ini nama lain dari Al-Baitul Atiq. Nama lain dari Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian salah satu keistimewaan Ka'bah adalah tawaf di Ka'bah rukun dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Rukun. Jika seseorang haji atau umrah tidak tawaf, maka tidak sah hajinya. Tidak sah
hajinya dan umrahnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaf sangat luar biasa keistimewaannya. Oleh karena itu, perbanyaklah tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah saat berada di Masjidil Haram. Cuma saat sekarang, mungkin ini omongan ini sampai kepada pihak yang berwenang, kita nggak tahu ya. Saat sekarang, dulu belum ada peraturan seperti ini, tawaf itu sangat indah. Kenapa? Karena baik yang berkain ihram atau yang tidak berkain ihram bisa tawaf di lantai Ka'bah. Sekarang hanya perempuan yang boleh masuk, laki-laki yang berkain ihram saja yang bisa tawaf di lantai Ka'bah. Di Ka'bah yang ada lantainya, di piringan Ka'bah. Adapun yang lain-lainnya harus di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini yang saya berdoa sering kalau ke Ka'bah itu sesuatu yang dulu kita bawa anak-anak duduk-duduk, bahkan ada hotspot yang kita suka di depan Ka'bah itu di mana kita tahu kan? Karena lumayan sering bawa anak-anak kecil main-main di depan Ka'bah. Sekarang susah. Karena harus pakai kain ihram. Ada seorang jamaah nanya saya, "Ustaz, boleh nggak pakai kain ihram tapi saya tidak berihram?" Antum kenapa nanya? Gara-gara nanya jadi nggak boleh deh gitu. Nah, itu kan namanya nipu. Ya, oke, kalau seandainya 1 orang 2 orang. Kalau seandainya berjuta-juta orang gimana? Maka peraturannya akan jadi menyulitkan kaum muslimin. Maka saya berdoa agar Ka'bah kembali seperti semula gitu. Siapa saja boleh masuk, tidak hanya yang berkain ihram saja. Nah, jujur, kalau tawaf di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu lumayan 2,5 jam. Ya. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut tentang Ka'bah. Kemudian di dalam Ka'bah itu ada, atau pada Ka'bah ada Hajar Aswad. Hajar Aswad tadi di bagian atau pojokan timurnya Ka'bah. Dan Hajar Aswad turun dibawa oleh Jibril alaihi salam, diberikan kepada Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkannya di rukun asy-syarqi, rukun timurnya dari Ka'bah tadi. Dan pada waktu itu tinggi peletakan batu itu hanya sekitar 1,10 meter. Seapa itu? Ini 1 meter ya? Ini 1 meter. 1 meter berarti ya sekitar itulah. Ya, 1,10 meter saja. Nah, ini batunya waktu itu masih lengkap ya, masih besar gitu. Kemudian dijaga, dia dilapisi atau diliputi oleh perak yang murni sebagai penjaganya. Dan asalnya batu Hajar Aswad itu satu kesatuan, satu bongkah batu. Akan tetapi kemudian karena kejadian-kejadian yang terlewat, maka akhirnya pecah. Dan tidak tersisa kecuali hanya 8 batu saja. Tidak tersisa kecuali hanya 8 batu saja. Dan yang paling besar adalah seperti kurma. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan bagi sejarah Hajar Aswad. Yaitu sejarah kelam kaum Syiah yang berada di Mesir, namanya Al-Qaramitah, yang mencuri Hajar Aswad. Dan mereka simpan selama 22 tahun. Berarti selama 22 tahun Ka'bah tidak ada Hajar Aswad. Kemudian setelah itu dikembalikan pada tahun 339 Hijriah.
Dan yang pertama kali mengikat Hajar Aswad dengan perak adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan yang paling terakhir sampai seperti ini sekarang, Hajar Aswad yang paling terakhir diperbaiki untuk peletakannya adalah raja dari kerajaan Arab Saudi, Raja Fahad bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Rasa-rasanya saya punya gambar tentang Hajar Aswad. Di zaman yang begitu canggih ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka terdapat keutamaan Hajar Aswad. Nah, ini adalah 8 dari, ini sangat jelas sekali ya tentang Hajar Aswad. Ya, saya ambilkan dulu yang gambarnya. Nah, begini. Ini 8. Ya. Ini 8. 1, 2 dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, begitu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Nah, di zaman yang kamera sangat canggih di zaman sekarang, ini ada pengambilan gambar yang jelas. Nah, ini sangat jelas. Ya, Hajar Aswad. Jadi ini sisa-sisa saja sebenarnya. Yang lainnya itu bukan batu Hajar Aswadnya. Sisa-sisa. Ya, nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Masih tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad ketika dibawa turun oleh Jibril alaihissalam, warnanya putih. Kemudian menghitam karena tangan-tangan manusia yang mengusapnya penuh dengan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah. Tamasallahu nurahuma walau lam yatmis nurahuma la adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib." Yang artinya, sesungguhnya rukun, yaitu batu yang ada di Hajar Aswad, dan batu yang ada di makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah tempat pijak Nabi Ibrahim untuk membangun pondasi-pondasi Ka'bah. 2 batu itu adalah 2 batu yakut dari 2 batu yakut surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya dari 2 batu tersebut. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan cahaya keduanya, niscaya cahaya kedua-duanya tersebut dari 2 batu itu akan menerangi antara timur dan barat. Akan menerangi antara timur dan barat. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Hajar Aswad, "Wallahi la yab'atsannahu Allah yaumal qiyamah." Demi Allah, sungguh Allah akan benar-benar mengutusnya pada hari kiamat. Yaitu mengutus Hajar Aswad. Lahu ainan yubsiru bihima. Hajar itu nanti akan memiliki 2 mata yang dengannya dia bisa melihat. Walisanun yantiqu bihi. Dan 1 lisan yang dia bisa berbicara. Yashhadu ala man istalamahu bihaq. Yashhadu ala man istalamahu bihaq. Maka dia akan bersaksi bagi siapa yang pernah mengusapnya, menciumnya dengan kebenaran. Makanya salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap Hajar Aswad jika mampu. Jika mampu. Nah, dia akan bersaksi kelak di hari kiamat bagi siapa yang mengusapnya dengan kebenaran. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mashahuma kaffaratun lil khataaya." Sesungguhnya mengusap
rukun Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani menghapuskan dosa-dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang Hajar Aswad. Sekarang kita berbicara tentang rukun Yamani. Rukun Yamani tadi bagian arah mana? Selatan, timur, selatan. Ya. Rukun Yamani adalah rukun selatan dari Ka'bah al-Musyarrafah. Dan dia termasuk daripada pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap dua rukun ini. Rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Kenapa? Karena dua rukun inilah yang dibangun pondasinya oleh Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illa ruknaini al-yamaniyain." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap dari Al-Ka'bah kecuali dua rukun ini. Rukun Hajar Aswad dan rukun Yaman. Kemudian juga rukunnya begini ya. Dan saya nasihatkan bagi yang berumrah atau berhaji ketika tawaf, maka hendaknya dia mengusap saja. Untuk Hajar Aswad mengusap saja. Ya, atau untuk apa? Untuk rukun Yamani mengusap saja. Ya. Dengan tangan kanan, satu tangan kanan. Tidak usah dengan dua tangan, tidak usah dicium. Karena Nabi Muhammad SAW tidak melakukan. Ya, mengusap dengan tangan kanan tidak perlu dicium. Tidak perlu kalau seandainya tidak bisa mengusap, ya sudah lewati saja. Tidak perlu Allahu Akbar. Ini rukun Yamani. Sedangkan kalau Hajar Aswad itu ada 4 tata caranya. Yang pertama, mengusap dan mencium. Ini yang paling lengkap. Yang kedua, mengusap saja. Kemudian tangannya dicium. Kemudian yang ketiga, mencium saja. Kemudian yang keempat, mengusapkan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut dicium. Sebagaimana Rasulullah SAW mengusapkan tongkatnya, kemudian tongkatnya beliau cium. Yang kelima, dengan memberi isyarat saja. Nah, ketika memberi isyarat tanpa dicium, cukup memberi isyarat Allahu Akbar, kemudian lewat. Nah, ini adalah hal yang kedua yang ada pada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Hal yang ketiga yang ada pada Ka'bah Al-Musyarrafah yang disebut dengan Al-Multazam. Al-Multazam adalah tempat yang dianjurkan untuk beriltizam. Iltizam itu artinya menempelkan dada dan pipi pada Ka'bah. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menempelkan dada dan pipi pada multazam. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan demikian. Beliau menempelkan dada, tangan, dan pipinya. Dan ini termasuk daripada tempat yang dikabulkan doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kana yalzamu ma baina ar-rukni wal bab. Beliau menempelkan dada, pipi dan tangan di antara rukun dan pintu. Ini pintu. Ini rukun, berarti di situ ada multazam. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Ma baina ar-rukni wal bab yud'a al-multazam. La yalzamu ma bainahuma ahadun yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah."
Yang artinya di antara rukun dan pintu disebut dengan al-multazam. Tidaklah seorang melazimkan dirinya di situ, di antara dua pintu, di antara pintu dan Hajar Aswad tadi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Tepatnya di mana Ustaz al-multazam itu? Ini pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Di sini. Bukan di bawah pintu. Ya, bukan di sini. Tetapi di sini. Dan orang jarang tahu sini. Dan padahal dia kalau mau masuk kosong di sini. Ini pintu, di sampingnya Hajar Aswad. Saya ambilkan yang lebih jelas lagi ya, gambarnya. Karena kita sekarang di zaman yang subhanallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama. Maka kita harus mengetahui di mana itu multazam. Nah, perhatikan ini adalah gambar tentang multazam. Nah, dia lebar padahal. Nah, ini. Ini pintu, ini Hajar Aswad. Berarti panjang nih. Ya, di sini sebenarnya orang beriltizam. Ya, menempelkan dada, kemudian menempelkan dada, kemudian menempelkan pipi, tangan, dan berdoa di situ. Di sini. Ini termasuk daripada tempat mustajab untuk berdoa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ada di Hajar Aswad juga al-mizab. Mizab itu apa bahasa Indonesia? Pancuran. Taib. Pancuran ini ada di atap Ka'bah di daerah utara. Di daerah utara. Berarti di daerah Hijr Ismail. Ya, daerah utara. Dan itu awalnya diletakkan untuk apa? Untuk apabila ada hujan, maka dia mengeluarkan air dari situ. Ya. Sehingga air hujan turun dari situ sebagai talangan dulunya. Awalnya seperti itu. Nah, para ikhwah, dalam beberapa riwayat sejarah bahwa Quraisy lah yang pertama kali meletakkan mizab pancuran untuk Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu pada tahun kelima sebelum kenabian. Ini pas sejarah kita ini. Pada tahun kelima sebelum diangkatnya Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ka'bah sebelum itu tanpa atap. Akhirnya mereka membuat pancuran yang terbuat dari kayu. Itu yang pertama kali meletakkannya. Orang-orang Quraisy. Kemudian di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini adalah beliau dari Daulah Al-Abbasiyah. Sebentar. Al-Walid bin Abdul Malik, Daulah Al-Umayyah. Al-Walid bin Abdul Malik, dia salah satu khalifah dari Khalifah Umayyah. Ya. Dan beliau dilahirkan di kota Madinah. Kemudian beliau adalah khalifah dari Bani Umayyah. Dilahirkan di kota Madinah dan pemerintahannya pada waktu itu ada di kota Damaskus, Suriah. Taib. Di zamannya Al-Walid bin Abdul Malik, zaman kekhalifahan dari Bani Umayyah, tahun 91 Hijriyah. Maka
Gubernur kota Mekah pada waktu itu adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri, meletakkan lempengan-lempengan emas di atas pancuran tadi. Jadi tahun berapa? Tahun 91 Hijriah. Kemudian pada tahun 1273 Hijriah, Sultan Abdul Majid Khan At-Tartuq Al-Uthmani meletakkan emas murni. Beliau mengirim dari negeri Utsman ke mana? Ke Mekah. Ya, pancuran yang terbuat dari Ka'bah. Pancuran yang terbuat dari emas. Kemudian diganti, yang paling terakhir menggantinya adalah Raja Fahad bin Abdul Aziz pada tahun 1417 Hijriah. Dan ini adalah panjangnya emas 2 meter dari emas murni. Nggak ada yang nyuri ya. Subhanallah. Ya, ini gambarnya kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini emas murni. Yang pertama, yang terakhir ininya adalah Raja Fahad bin Abdul Aziz. 2 meter emas murni. Nah. Kemudian yang ada juga di dalam Ka'bah adalah Asy-Syardzawan yang sudah kita bahas tadi. Asy-Syardzawan, ya. Itu adalah bagian dinding Ka'bah yang direndahkan karena kurang biayanya orang-orang Quraisy. Termasuk juga yang dibicarakan di dinding Ka'bah pada Ka'bah adalah kiswah Ka'bah, kelambu Ka'bah. Kiswah artinya adalah kelambu atau kain yang menutupi Ka'bah. Dan kiswah ada 2. Ada yang di dalam dan ada yang di luar. Adapun kiswah yang di luar, maka yang pertama kali meletakkannya pada Ka'bah Al-Musyarrafah adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan yang meletakkannya pertama kali adalah Tubba. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Tubba, dari Bani Himyar. Kemudian Rasulullah SAW sendiri, beliau mengelambui Ka'bah dengan kain dari Yaman. Mengelambui Ka'bah dengan kain dari Yaman. Ini para ikhwan. Dan akhirnya hal itu diikuti oleh para khulafa ar-rasyidin, para umara, pemimpin, para raja-raja setelahnya. Dahulu, bagaimana sudah saya jelaskan, Ka'bah itu setiap kiswah diletakkan di atas kiswah sebelumnya. Kiswah gitu. Jadi tidak diganti. Ya, setiap kiswah kelambu diletakkan di atas sebelumnya, terus seperti itu. Nah, ketika Al-Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi tahun 160 Hijriah berhaji, maka para orang-orang yang mengurus Ka'bah mengadu kepadanya, yaitu kainnya sudah terlalu tebal. Maka akhirnya beliau memerintahkan untuk tidak ada yang menjadi kiswah dari Ka'bah kecuali hanya 1 kain saja. Sampai sekarang. Dan kiswah di masa Daulah Umayyah, kemudian Daulah Abbasiyah, itu dikirim dari ibu kota kekhalifahan. Ibu kota kekhalifahan pada waktu itu adalah di Syam. Ya. Tetapi ketika sudah melemah kerajaan atau Daulah Abbasiyah, maka akhirnya kiswah-kiswah itu dikirimkan dari Mesir dan dari Yaman. Dari Mesir dan dari Yaman. Sedangkan di masa kaum muslimin dipimpin oleh Tartuq Al-Uthmani, Turki Al-Uthmani,
Ottoman, maka itu dikirim dari ibu kota Turki sekarang apa? Istanbul yang disebut dengan Konstantinopel. Dan itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW bahwasanya nanti kaum muslimin bisa menaklukkan Konstantinopel. Itulah Istanbul. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Daulah Utsmaniyah atau disebut dengan oleh orang Indonesia Ottoman, Utsmaniyah At-Turki, At-Tartuk, mewakilkan kepada Muhammad Ali Pasha yang merupakan gubernur Mesir, maka setiap tahunnya kiswah diganti. Karena sudah ada yang membuat kiswahnya, yaitu melalui Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir. Nah, di masa kerajaan Arab Saudi, maka Raja Abdul Aziz Al Saud pada tahun 1346 memerintahkan untuk membangun pabrik khusus pembuatan kiswah Ka'bah 1346 Hijriah sampai sekarang. Nah, itu cerita dari kiswah Ka'bah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ka'bah dari dalam? Bagaimana ilmunya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ka'bah dari dalam itu pakai keramik putih. Kemudian di atasnya diberikan les-les ataupun garis-garis dengan keramik hitam. Ya. Kemudian juga ada keramik-keramik yang berwarna ungu. Di dalam Ka'bah ada 3 tiang dari kayu yang sampai kepada atap Ka'bah tersebut. Tingginya 9 meter. Dan di antara 2 tiang sekitar 2,35 meter. Kalau orang masuk Ka'bah, bagaimana sholatnya? Maka sholatnya ke arah manapun yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang berkaitan dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Bentuknya kira-kira seperti ini, dan antum bisa lihatlah di internet di zaman sekarang mudah ya. Ini gambar yang ada. Ada 3 tiang di dalamnya yang sampai menyangga atap Ka'bah tersebut. Nah, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam tapinya kita berbicara. Kita lanjutkan sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah pembangunan Ka'bah. Dari kisah pembangunan Ka'bah tersebut. Nah, penulis berkata, pelajaran yang pertama, penulis berkata, عندما قالوا لا تدخل في بناء هذا البيت مكسبا حراما من كسب بغي أو مظلمة أو ربا يدلنا هذا على أن العرب كانوا يدركون دناءة كسب الربا ولذلك فهم يحذرونه في بناء الكعبة فماذا نقول عندما نرى العرب قبل أن يكرمهم الله بنعمة الإسلام يعرفون دناءة الكسب الربوي ويحرصون على تطهير أموالهم المهمة منه واليوم بعد أن من الله على الأمة بالإسلام
wa kathuratil amwal idza birriba yantashiru bainal muslimin. Ketika mereka berkata, janganlah kalian memasukkan ke dalam pembangunan rumah ini harta yang haram, baik dari hasil pelacuran, kezaliman maupun riba. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Arab ketika itu sebelum diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul, sebenarnya mengetahui rendah dan hinanya hasil riba. Hasil riba itu diambil dari mana? Dan riba di zaman jahiliyah adalah riba duyun, riba hutang. Berhutang 1 juta, bayarnya 1.500.000. Dan setiap kali bayar itu harus bayar denda. Kalau terlambat ada dendanya lagi. Dan seterusnya. Kalau tidak bisa bayar, disuruh ngutang lagi. Jadi riba bertumpuk-tumpuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta riba yang bertumpuk-tumpuk. Karena itulah mereka berhati-hati agar harta riba tidak digunakan dalam pembangunan Ka'bah. Maka apa yang bisa kita katakan ketika kita melihat bangsa Arab sebelum Allah memuliakan mereka dengan Islam, mereka sudah mengetahui kehinaan harta riba dan mereka sangat bersemangat membersihkan harta-harta penting mereka dari riba. Namun hari ini setelah Allah menganugerahkan Islam kepada umat ini dan harta semakin banyak, ternyata riba justru tersebar di tengah kaum muslimin. Nah, ini yang menyedihkan para ikhwan. Wa yusbihu amran ghaira munkar an yakuna li ba'dil muslimin musahamatun fi bankin aw syarikatin tata'amalu birriba asasan likasbiha. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan. Maka menjadi sesuatu yang tidak lagi dianggap mungkar ketika sebagian kaum muslimin memiliki saham di sebuah bank atau perusahaan yang menjadikan riba sebagai dasar keuntungannya. Termasuk di dalamnya adalah main-main saham yang tidak halal. Saham ada yang halal, yang tidak halal mereka main. Nah, ini termasuk di dalamnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, Kuffaru Makkah yajmi'una ala dana'ati riba wa yataharrazuna min idkhali kasbihi fi imaratil Ka'bah wa fil ummatil Islamiyyah man yata'ata ar-riba fi mat'amihi wa mashrabihi wa mat'ami auladihi wa maskanihi. Mal jadidu idza alladhi adafahu lana ad-din idza kunna lam nasma' li tawjihatihi fi amrin kana muharraran hatta fil jahiliyah. Innahu al-ghazwul yahudi li amwalina fa asbaha al-malu fitnatan tunsil ba'dha dinah wa yuqdimu muqtasiban muharraman ala amrin syar'iyyin. Yang artinya orang-orang kafir Mekah dahulu sepakat akan kehinaan riba dan mereka sangat berhati-hati agar hasil riba tidak masuk dalam pembangunan Ka'bah. Namun di tengah umat Islam ada orang yang justru bermuamalah dengan riba dalam makanan, minuman, makanan anak-anaknya dan tempat tinggalnya. Maksudnya apa ini? Kartu kredit. Ya, mau makan ngutang dulu. Kartu kredit itu kan ngutang sebenarnya. Keren-keren aja pakai kartu. Tapi dia sebenarnya apa? Ngutang. Ya. Orang yang kadang-kadang masuk warung-warung samping jalan saja tidak ngutang, nggak boleh ngutang. Ini yang nampaknya keren, ngutang. Nah. Dan ngutangnya dengan riba lagi. Lalu apa hal yang baru yang diberikan kepada agama kepada kita apabila kita tidak mau mendengarkan arahannya dalam perkara yang bahkan pada masa jahiliyah pun sudah dianggap jelas keburukannya. Sudah dianggap jelas keburukannya. Sesungguhnya ini adalah serangan Yahudi terhadap harta-harta kita. Akhirnya harta menjadi fitnah yang membuat sebagian orang lupa terhadap agamanya. Ia pun berani mengambil penghasilan yang haram untuk suatu urusan duniawi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan bahaya riba
maka kita akan menjauhi riba tersebut sejauh-jauhnya. Dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW harus mendatangkan kelebihbaikan daripada yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nah, kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kira-kira apa saja hal-hal yang buruk dari riba, maka bisa kita ambil beberapa hal-hal yang buruk dari riba, baik itu secara sendirian ataupun secara masyarakat. Saya sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan riba dan keburukannya. Di antaranya adalah riba maksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Kemudian yang kedua, membuat doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atib mat'amak takun mustajabad da'wah." Yang artinya, perbaiki makananmu, maka niscaya engkau akan dikabulkan doa-doamu. Kemudian yang ketiga, dicabut keberkahan dari harta. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, "Yamhaqullahu riba." Allah menghancurkan harta riba. Kemudian juga keburukan riba diantaranya adalah diharamkan dari yang baik-baik. Diharamkan dari yang baik-baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 160-161. "Fabidhulmi minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat." Dengan kezaliman dari orang-orang yang Yahudi, maka kami mengharamkan atas mereka kebaikan-kebaikan. Uhillat lahum, padahal dahulu dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Ini disebabkan karena mereka menahan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhihimur riba. Dan juga disebabkan karena mereka bermuamalah dengan riba. Wa qad nuhu anhu. Padahal mereka sudah dilarang akan itu. Wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin 'adzaban muhina. Jadi gara-gara riba akhirnya yang halal menjadi susah didapatkan. Nah, belum lagi tentang akhir hidup yang buruk gara-gara seseorang makan harta riba. Nah, itu keburukan-keburukan riba sangatlah banyak. Bukan ini tempat kita menjelaskannya, tetapi cukup insyaallah sebagai pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari pembangunan Ka'bah tersebut.